Pemirsa, razia preman modus pungutan liar berkedok Pak Ogah yang digelar Satpol PP Pemkab Jakarta Timur diwarnai perlawanan. Dalam razia ini petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di atas taman dan trotoar jalan. Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ia terus melawan untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar bermodus Pak Ogah di jalur putar balik mengganggu ketertiban. Ia pun dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam razia, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajiman. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki seperti itu. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pelaku meresahkan pengguna jalan lantaran tidak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Bervariasi ya, bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya, ini menjadi inisiasi yang bagus ya dari pihak TNI Polri dan juga petugas Satpol PP untuk menyidak atau enggak menangkap para preman-preman yang ini yang berkedok di jalan, Pak Ogah. Karena mereka berkedok Pak Ogah mengatur lalu lintas tapi memaksa minta uangnya sampai dengan puluhan ribu rupiah. Semoga razia ini tuh nggak hanya sekali dua kali atau sekarang ada besok nggak ada ya. Harus konsisten ya, konsisten entah itu sekali seminggu atau mungkin per 3 hari ya. Jadinya pun oknum-oknum ini pun juga takut dengan razia-razia yang dilakukan oleh petugas ya. Baik, pemirsa, sementara itu sejumlah pelaku premanisme di Bandung Barat, Jawa Barat diringkus polisi. Sebelumnya aksi para pelaku ini sempat viral di media sosial karena memalak karyawan minimarket hingga melukai salah seorang warganya. Sempat viral di media sosial, sejumlah preman memalak karyawan minimarket di kawasan Citapen, Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil mengancam dengan senjata tajam, pelaku meminta uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di kediamannya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan terungkap, selain memalak, para preman yang diciduk juga melakukan tindak kekerasan. Mereka tidak segan melukai korbannya jika melawan. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Para pelaku pemerasan itu kini dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, preman berkedok juru parkir liar diamankan tim presisi Polsek Cisauk. Razia preman akan diteruskan petugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan Pak Ogah yang biasa beroperasi di Jalan Raya Cisauk, 8 Kabupaten Tangerang diamankan tim presisi Polsek Cisauk.
Para preman ini diamankan berkat adanya laporan masyarakat terkait pungutan liar di sejumlah titik. Polisi menemukan ratusan ribu rupiah uang tunai dari dalam kantong para preman. Hari ini telah mengamankan 4 orang juru parkir liar atau yang biasa disebut PAOGA. Kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan agar segera menghubungi polisi di call center 110. Kami akan segera datang menindaklanjuti laporan Anda. Selanjutnya, 4 preman dibawa ke Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia ini akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, sebenarnya serba salah ya. Sebenarnya ada peraturan nggak sih kalau naik kita parkir di sebuah minimarket ini kita harus ngasih uang parkir? Karena saya sih memang tidak harus, namun mungkin suka rela ya, karena sudah membantu kita mungkin mundur mobil, habis itu diparkir juga ya. Betul, saya pernah juga mendengar dari salah satu pegawai minimarket bahwa memang tidak ada itu sebenarnya, tidak ada PAOGA itu di depan minimarket yang sebenarnya harus dikasih uang. Nah, jadi sebenarnya ya itu secara sukarela aja, tapi justru jadi kebiasaan ya, Togi. Iya. Nah, mungkin ini menjadi evaluasi untuk petugas kepolisian untuk mungkin sering menjaga atau enggak ini ya, mengamankan para pelaku ini ya, mungkin bisa dibilang itu premanisme atau enggak PAOGA, agar kita pun juga ini ya lebih aman ketika parkir di sebuah minimarket dan nyaman. Yes. Baik, bisa kita ke informasi lain di mana jenazah Pratu Afrio Setiawan, salah satu anggota TNI yang menjadi korban ledakan pemusnahan amunisi TNI tak layak pakai, tiba di rumah duka. Isak tangis pun tak dapat dibendung oleh keluarga korban. Tangisan ini tidak dapat dibendung saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang lulus sebagai anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil gudang pusat amunisi 111 Puspalat. Keluarga Pratu Afrio sangat terpukul saat mengetahui sosok yang menjadi kebanggaan keluarga ini menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai di Garut, Jawa Barat. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita cacak sama adik langsung balik ke Kalimantan, baru kan masih simpang siur itu, baru DP 6:30 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat. Usai keluarga melakukan prosesi ibadah, jenazah Pratu Afrio akan dimakamkan di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi pemusnahan amunisi di kawasan pantai Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat disterilkan. Lokasi dijaga ketat oleh personel TNI Polri. Misal sterilisasi dari aktivitas warga dikatakan Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman saat berkunjung ke lokasi kejadian. Lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa ini mendapatkan pengamanan dari sejumlah personel TNI dan Polri, terutama di jalan utama yang mengarah ke lokasi peledakan. Tempat peledakan amunisi yang menjadi tempat 13 orang tewas diketahui cukup jauh dari permukiman. Terletak di pesisir pantai beberapa kilometer dari Jalan Raya Lintas Selatan, Jawa Barat. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman menambahkan, investigasi hingga kini masih berlangsung dan akan segera menginformasikan hasilnya secara terbuka. Usai kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, Komisi 1 DPR RI akan memanggil sejumlah petinggi TNI.
Pasca insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluarsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran TNI. Meski belum memberikan tanggal pasti pemanggilan tersebut, Utut menjelaskan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air. Peristiwa terakhir di Garut paling banyak memakan korban jiwa. Ia menyebut Panglima TNI wajib bertanggung jawab dan kedepannya harus ada perbaikan. Ini soal dedicated to excellence, sikap dalam bekerja, jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga, ada orang yang terus untuk hal-hal gini ini harus nggak boleh sembarang orang. Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya, nggak bisa segera. Misal sementara itu tawuran yang kerap terjadi di Manggarai membuat resah warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membuat program bernama Manggarai Bersalawat untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai. Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan masih terus terjadi. Berbagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai telah dilakukan, namun belum ampuh redakan ketegangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan solusi untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai, yakni dengan program bernama Manggarai Bersalawat. Program Manggarai Bersalawat akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ya kita ajak duduk bareng, karena mayoritas di Manggarai ini kan mohon maaf agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim nggak Pak? Kayak Nurul Mustafa? Yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada. Dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Pramono mengatakan pendekatan kultural dan keagamaan dinilai ampuh mencegah tawuran. Sementara masalah pengangguran menjadi salah satu faktor seringnya tawuran di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau di Jawa Barat, gubernurnya bikin program ala militer buat remaja yang nakal. Gubernur Jakarta rencananya juga akan membuat program keagamaan, yaitu Manggarai Bersolawat. Program ini digagas sebagai salah satu cara untuk mendamaikan kelompok warga yang sering terlibat tawuran. Aksi tawuran warga yang kerap kali terjadi di kawasan Manggarai tentunya sangat meresahkan dan mengganggu warga serta pengguna jalan yang melintas. Ya, rencana ini tentunya mendapat tanggapan beragam dari warga Manggarai, khususnya mereka yang berada di sekitaran titik lokasi tawuran terjadi. Dan berikut sejumlah tanggapan warga terkait program Gubernur Pramono yang akan mengatasi tawuran berulang dengan Manggarai Bersolawat. Ya saya sih setuju biar damai, biar jangan ribut mulu ya. Kalau ada yang bacok apa-apa kasihan kan kita punya anak cucu ya kan. Wah setuju banget, saya dukung banget itu. Kayaknya bagus itu. Harapannya sendiri apa Pak dari program nanti yang mau direncanain itu? Ya kalau harapan nih saya pengen seperti semula lagi lah, damai gitu kan. Jadi kita juga usaha juga tenang gitu kan. Pernah acara apa ya? Pokoknya perdamaian manggil kiai, damai kita duduk bersama, kita acara damai gitu. Tapi nggak lama begitu ada lagi tawuran. Istilahnya nggak bisa tuntas begitu, ada aja pemicu. Tanggapannya seperti apa? Ya saya sih setuju biar damai, biar jangan ribut mulu ya. Kalau ada yang bacok apa-apa kasihan kan kita Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Anies Baswedan meresmikan jembatan Titian Persatuan di Pandeglang, Banten. Selain itu, mantan Gubernur Jakarta juga meluncurkan perkumpulan aksi bersama, salah satu relawan yang fokus dengan kegiatan pembangunan jembatan di berbagai wilayah.
Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan meresmikan jembatan titian persatuan di Dusun Cikembang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan ini dibangun hasil kolaborasi berbagai unsur seperti respon pemerintah dari masyarakat setempat yang membutuhkan akses yang lebih baik. Peresmian jembatan titian persatuan ini juga bertepatan dengan peluncuran perkumpulan aksi bersama yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkarya dengan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Warga mengaku senang jembatan yang menghubungkan antar kampung dan desa di wilayahnya akhirnya bisa diperbaiki. Sebelum diperbaiki, warga kesulitan untuk beraktivitas lantaran kondisi jembatan yang rusak parah. Ya mungkin itu sudah rezeki kami ya Pak ya. Nggak tahu dari mana itu ada tim relawan yang nyurpai ke sini, katanya mau membangun ini dari tim aksi bersama Pak. Secara khusus dengan diluncurkannya titian persatuan ini bersamaan juga diluncurkan perkumpulan aksi bersama. Perkumpulan aksi bersama akan fokus dalam kegiatan sosial yang bentuk kegiatannya adalah bangunan jembatan-jembatan di kawasan pedesaan. Nama jembatan titian persatuan diharapkan akan menjadi langkah untuk membuka isolasi dan meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah guru di Kabupaten Merangin, Jambi rela bertaruh nyawa untuk mengajar di sekolah. Ya, mereka bergelantungan melewati jembatan yang rusak dan nyaris terputus. Inilah video viral sejumlah guru sekolah dasar di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Mereka bergelantungan di tali jembatan gantung demi mengajar di sekolah. Jembatan gantung sepanjang 142 meter dan lebar 1 meter itu dalam kondisi rusak berat. Gantungan kawat baja jembatan sudah terputus. Lantai jembatan bolong dan beberapa bagian banyak yang keropos termakan usia. Jembatan ini menjadi salah satu akses utama warga beraktivitas. Meski ada jembatan lain, namun akses jalan menuju jembatan lain sangat rusak dan memakan waktu yang lama. Jembatan dalam proses perbaikan, jadi anak-anak yang khususnya dari seberang sana mayoritas, mau nggak mau anak-anak tetap ujiannya di seberang, numpang di madrasah gitu. Jadi ya akhirnya gurunya yang menyeberangi gitu. Masih jembatan itu memang dalam proses perbaikan gitu. Tapi karena kebetulan hari itu saya yang memegang soal itu, lembar soal ujian anak, kami dari guru-guru yang ada kemarin itu memberanikan diri untuk menyeberangi. Sementara pihak desa menyebut jembatan dalam kondisi rusak dan dalam proses perbaikan. Kami dari pemerintah desa kebetulan masuk anggaran untuk 2025 itu melalui anggaran dana desa sebesar 200 juta. Makanya kami melaksanakan perbaikan jembatan. Rusak ini karena apa, Pak? Rusaknya ini karena terlalu banyak yang lewat. Boleh diperkirakan mencapai 1.000 motor satu hari satu malam. Warga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan serta akses jalan yang rusak. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Safrandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, hari ini PN Solo gelar mediasi terkait One Prestasi mobil SMK yang melibatkan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ya, mediasi kali ini dengan agenda mendengarkan resume penggugat. Meski Ma'ruf Amin dan perwakilannya tidak hadir, sidang tetap berlanjut ke agenda mediasi. Gugatan diajukan oleh Aufa Lukmana, warga Jebres, Solo. Aufa merupakan anak dari Moyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.
Pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai sidang kasus mobil SMK, kita bergabung dengan rekan Septiantoro dari Pengadilan Negeri Solo. Ya, Septiantoro, selamat siang. Apakah menjadi agenda sidang hari ini? Ya, Togi dan Sabrina. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Solo. Saat ini tengah berlangsung sidang mediasi terkait dengan prestasi mobil SMK yang melibatkan Presiden ke-7 Jokowi dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Sebelumnya, sidang digelar pada tanggal 24 April, namun dari perwakilan Bapak Ma'ruf Amin tidak memberikan informasi atau memberikan kabar untuk hadir. Kemudian sidang dilanjutkan pada tanggal 8 Mei dan Pak Ma'ruf Amin juga tidak hadir. Kemudian hakim menunjuk hakim mediator Agus Darwanta. Hingga sidang berlangsung untuk kali ini dan mediasi dilanjutkan dengan hari ini dilanjutkan dengan agenda penyerahan proposal perdamaian dari pihak penggugat. Meski tidak hadir, sidang tetap berlangsung meski tidak hadir, mediasi berlangsung di ruang mediasi Kota Solo, Jawa Tengah, PN Kota Solo, Jawa Tengah. Ada 3 pihak yang digugat, yakni Jokowi, kemudian Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai produsen mobil SMK. Baik, lanjut boleh? Ada informasi lainnya? Hingga saat ini baru saja telah selesai ini konferensi pers terkait dari para pengacara yang baru saja melakukan sidang mediasi, namun belum diketahui hasilnya seperti apa karena konferensi pers sedang berlangsung. Baik, terima kasih Septiantoro atas informasinya melaporkan langsung dari PN Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Doakan ada tangga ingin Bapak jadi Ketua PSI, Pak. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Menanggapi ada partai yang mau menerapkan sistem itu gimana, Pak? Ya bagus, saya kira ini kan era digital ini kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus. Michael Sinaga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Ya, Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dirinya sedang dalam kondisi tidak fit. Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Sebelumnya, MS atau Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan
Waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir, jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyidiknya, penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya ya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan. Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jemaah calon haji asal Provinsi Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Ya, 1 calon jemaah meninggal karena sakit dan 1 jemaah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jemaah calon haji asal Kabupaten Bangka bernama Tarmizi 70 tahun meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Usai ditabrak kendaraan pada malam hari saat akan pergi beribadah ke Masjid Nabawi. Tarmizi sempat berpamitan kepada keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia merupakan warga desa Kemuje, Kabupaten Bangka. Almarhum Tarmizi berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Mereka tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang. Saat ini sang istri tengah mengurus administrasi di rumah sakit bersama panitia pendamping. Tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda, yang satu karena laka lantas, yang satu karena ada riwayat jantung. Dan istri dua-duanya juga sudah diajak. Bahkan istri yang mertuan Tarmidi ini kan sampai diajak untuk pemandiannya, menyaksikan betul. Dan alhamdulillahnya lagi karena mereka ini disolatkan di Masjid Nabawi, amkan di samping Masjid Nabawi, dan itu tidak berjauhan banget dengan makamnya Rasulullah. Selain Tarmizi, jemaah asal Bangka Belitung yang meninggal dunia yakni Junaidi 58 tahun asal Bangka Selatan karena sakit jantung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Bisa beragam cara dilakukan para calon jemaah haji agar lebih mudah mengenali koper mereka saat berangkat ke Tanah Suci. Seperti di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, di mana calon jemaah menggantungkan ornamen unik untuk mengenali kopernya. Ratusan koper calon jemaah haji di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terlihat lebih meriah jika dibandingkan dengan calon jemaah haji lainnya. Iya, ini karena kreativitas mereka menggantungkan ornamen unik di koper mereka sebagai tanda pengenal. Bentuknya pun macam-macam. Dimulai dari boneka kecil hingga bola plastik pun bisa mereka gunakan sebagai tanda pengenal koper. Meski Kementerian Agama Kota Parepare telah memberikan tanda khusus berupa scan barcode dan ID card di setiap koper, namun menggantungkan ornamen ini sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Hal ini dilakukan tentunya agar koper mereka lebih mudah untuk dikenali. Kalau warna tadi itu saya serahkan ya pemerintah per rombongan supaya gampang ya, misalnya rombongan, karena kebetulan pada rombongan, jadi setiap rombongan itu beda talinya. Itu hanya pembagian serangkan untuk yang masing-masing dari kelompoknya itu rombongan itu ada tanda-tanda khusus masing-masing, misalnya itu yang diberi di atas itu. Hanya pengenalan supaya cepat tanda kalau datang atau kan nanti mau cari kalau sudah sampai di sana tuh. Usai dikumpulkan dan didata, koper-koper ini nantinya akan diberangkatkan secara terpisah dengan para calon jemaah haji. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.